Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua sehat-sehat semua. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran daring kita di materi sosiologi untuk kelas 10 semester 1. Masih di bab 2 ya, dengan judul individu, kelompok, dan hubungan sosial dengan KD yang sama, KD 3.2, yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Namun di video kali ini ada yang berbeda. Yang berbeda di mana? Indikatornya. Indikatornya apa? Kita akan membahas tentang proses bentuk hubungan sosial itu, kemudian institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial itu. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu proses hubungan sosial. Di dalam proses hubungan sosial ada beberapa macam. Yang pertama ada proses disosiatif. Apa itu proses disosiatif? Proses disosiatif adalah proses hubungan sosial yang mengarah pada konflik atau dapat merenggangkan solidaritas kelompok. Di dalam proses disosiatif terdapat 3 bentuk proses. Ya. Apa saja itu? Di antaranya yang pertama ada persaingan, ada kontravensi, ada konflik. Ya, itu dia, ada 3. Nah, kemudian pada saat ini Bapak jelaskan persaingan. Apa itu persaingan? Kita mungkin sudah pernah melihat persaingan, mendengar kata persaingan. Nah, cuman kita harus tahu juga pengertian dari kata persaingan itu sendiri. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya persaingan dalam belajar, itu dalam hal positif ya. Tentu kan berlomba-lomba mendapatkan nilai yang lebih baik untuk mendapatkan juara. Ya. Itu kalau dalam hal positif. Tapi kalau dalam hal negatif bagaimana? Misalnya kalian bersaing, kalian ingin mendapatkan pujian dari seseorang, dari seorang guru misalnya. Kalian bersaing sama si A, sama si B. Tapi dengan cara mungkin kalian menjelek-jelekkan si A, si B, memfitnahnya, terus menjelek-jelekannya, sehingga apa yang kalian menangkan, apa yang kalian dapatkan itu adalah persaingan yang tidak bagus atau tidak sehat. Itu dalam hal yang negatif. Jadi ada persaingan positif, ada persaingan yang negatif. Nah, jadi kalau persaingan yang positif seperti apa ya tadi itu? Misalnya kita berlomba-lomba dalam mendapatkan nilai untuk mendapatkan juara, itu salah satunya yang bagus. Kemudian ada kontravensi. Apa itu kontravensi? Kontravensi adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Jadi dia antara ada di persaingan, ada pertentangan, jadi tengah-tengah dia posisinya. Nah, ada beberapa macam bentuk kontravensi. Di antaranya ada kontravensi umum, ada kontravensi sederhana, ada kontravensi intensif, ada kontravensi rahasia, dan ada kontravensi taktis. Kontravensi umum seperti mungkin kekerasan, protes kalian, terus memberikan ancaman, itu salah satunya. Kontravensi sederhana seperti memfitnah, mencerca, menyangkal orang lain di depan umum. Menyangkal tahu? Maksudnya orang belum siap ngomong terus kalian potong. Oh enggak gini-gini, itu kan menyangkal, itu sama dengan seperti itu. Kemudian ada kontravensi intensif. Apa itu kontravensi intensif? Menghasut, menyebarkan berita bohong atau penyebaran isu, mengecewakan pihak lainnya. Kemudian ada kontravensi rahasia, pengkhianatan, ingkar janji, berbohong, ya, menyebarkan luas rahasia, membongkar rahasia. Tuh. Ada kontravensi taktis, intimidasi, provokasi, dan mengejutkan lawan politik. Intimidasi berarti kan menekan, provokasi berarti kan memberi mengadu domba di situ, menghasut, ya, membuat kacau, provokasi itu. Kemudian ada lagi bentuk dari proses disosiatif yang berikutnya adalah konflik ya. Konflik itu apa? Konflik adalah proses sosial yang terjadi ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan,
dan membuatnya tidak berdaya itu adalah konflik. Kemudian ada beberapa bentuk macam konflik. Ada konflik individu, rasial, antar kelompok atau sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Nah, konflik individu berarti mungkin antara kalian dengan teman, itu perbedaan kepentingan lah ya biasanya. Kemudian ada konflik rasial. Konflik rasial ini adalah konflik antar ras, suku bisa jadi salah satunya. Ya, contohnya misalnya kamu mengejek-ngejek suku ini, suku Jawa, suku Batak, suku Minang dan sebagainya, maka itu bisa menjadikan konflik rasial, ya tidak boleh itu. Kemudian ada konflik antar kelas sosial, misalnya dari pekerjaan, itu bisa jadi ayah kamu kan cuma pekerjaan buruh, ayah kamu kan cuma petani. Nah, menjelek-jelekkan pekerjaan, menjelek-jelekkan derajat, itu adalah konflik antar kelas sosial. Konflik politik, nah biasanya konflik politik adalah orang-orang yang berkepentingan seperti anggota dewan dan sebagainya, partai. Konflik internasional berarti konflik yang menyebabkan antara kedua belah pihak negara. Lanjut proses yang berikutnya, ya, dari proses hubungan sosial yang berikutnya. Tadi yang pertama kan proses disosiatif, kemudian ada proses asosiatif. Proses asosiatif itu apa? Proses hubungan pranata sosial yang menuju terbentuknya persatuan dan integrasi sosial yang mendorong terbentuknya pranata, lembaga ataupun organisasi. Ya, jadi kalau asosiatif itu lebih cenderung ke arah yang positif, kalau disosiatif ke arah negatif. Nah, apa bentuk asosiatif? Ada yang pertama, bentuknya adalah kerjasama. Kerjasama itu apa? Suatu usaha bersama yang dilakukan orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ya, berarti kamu misalnya kerja kelompok, berarti kan kamu kan situ saling membantu, saling mengisi. Itu adalah kerjasama. Tujuannya apa? Untuk mencapai. Nah, bentuk kerjasama itu ada beberapa bentuk. Ada namanya bargaining, yaitu perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antar individu atau kelompok. Ya, seperti misalnya kamu butuh barang material, misalnya bangunan, ya kamu nggak punya uang tapi kamu bisa memberikan dia pasir, bata, tapi orang itu juga butuh. Aku nggak bisa tapi bisa memberikan tenaga atau misalnya bantuan kendaraan. Berarti ada pertukaran di situ antara barang dan jasa. Kemudian ada bentuk kerjasama berikutnya adalah kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Kemudian ada koalisi. Koalisi itu adalah gabungan atau kombinasi dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Koalisi ini biasanya bisa dengan partai, organisasi, gabung kalian di situ, tapi tujuan kan sama, itu koalisi. Kemudian ada namanya bentuk kerjasama berikutnya, yaitu joint venture, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan satu pekerjaan atau sebuah proyek. Kemudian bentuk kerjasama berikutnya apa? Kerukunan dalam bentuk apa? Seperti gotong royong. Kemudian bentuk asosiatif berikutnya apa? Ya, proses asosiatif berikutnya yaitu asimilasi. Ya, asimilasi yaitu proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar kebudayaan yang berbeda saling dia bergaul secara interaktif, ya, saling mengisi dalam jangka waktu yang lama. Nah, syarat terjadinya asimilasi diantaranya: 1. Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki budaya yang berbeda. Terjadi pergaulan secara intensif yang lama. Kebudayaan masing-masing kelompok kemudian berubah dan bisa menyesuaikan diri dengan yang baru saja. Kemudian ada pun faktor-faktor yang bisa menghambat asimilasi, yaitu 1. Letak geografis yang terisolasi, ya, jauh dari jangkauan. Kemudian yang berikutnya, rendahnya pengetahuan terhadap budaya lain. Kan tuh nggak mau belajar, nggak pingin tahu dan nggak mau tahu. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan mencolok dalam ras, baik itu teknologi maupun ekonominya.
Kemudian yang keempat, adanya kecurigaan dan kecemburuan sosial. Yang kelima, berkembangnya primordialisme atau pandangan adat istiadat sendiri, dan etnosentrisme, pandangan budaya orang lain. Nah, ini harus kita hilangkan ya. Jadi kan primordialisme, pandangan adat sendiri, dan etnosentrisme, pandangan dari budaya orang lain kan seperti ini. Seperti primordialisme ini, kalian memandang adat orang lain tidak bagus, suku orang lain tidak bagus, yang bagus hanya suku kalian. Itu berarti kalian memikirkan primordialisme ya. Berarti kan berlebihan menganggap bahwa apa yang kalian miliki itu sangat bagus dibandingkan orang lain. Belum tentu. Kita tidak boleh seperti itu. Karena kalau kalian memiliki kebiasaan seperti itu, maka kalian berarti menganggap diri kalian itu paling benar ya. Jadi harus kita hilangkanlah sikap dari primordialisme ini. Dan yang kedua adalah sikap etnosentrisme, memandang budaya orang lain itu terlalu baik, terlalu berlebihan. Oh, kita pakai budaya ini aja, ini kan paling bagus. Belum tentu juga. Belum tentu juga budaya kita tidak bagus ya. Jadi kita bisa menggabungkan budaya orang lain, budaya kita gabungkan. Mana yang bagus kita ikuti, mana yang tidak bagus baru kita tinggalkan. Kemudian ada bentuk yang berikutnya adalah bentuk akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses sosial yang timbul karena penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur budaya asli. Dengan kata lain, akulturasi ini merupakan perpaduan dua unsur budaya dalam kurun waktu yang sangat lama. Kemudian ada namanya akomodasi, yaitu cara menyelesaikan pertentangan di antara kedua belah pihak tanpa menghancurkan salah satu pihak, sehingga kepribadian masing-masing pihak tetap terpelihara. Tujuan dari dilakukannya akomodasi yaitu 1. Mengurangi pertentangan, 2. Mencegah meluasnya pertentangan, 3. Mewujudkan kerjasama antar kelompok hidup yang terpisah. Akomodasi memiliki bentuk yang dapat dilihat seperti coercion dalam bentuk pemaksaan, ada juga dalam bentuk kompromi, saling mengurangi tuntutan agar tercapai tujuan. Jadi udahlah, kita seperti ini aja lah, kamu nggak usah pakai ini, saya nggak pakai ini, berarti kamu kompromi di situ. Kemudian arbitrase, bentuk akomodasi dengan cara mengundang pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini wajib netral dia ya, tidak berpihak ke A, tidak berpihak ke B, dia memang di tengah posisinya. Arbitrase. Mediasi hampir sama dengan arbitrase, namun pihak ketiga tidak memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan dari masalah. Jadi antara arbitrase dan mediasi itu bedanya di mana? Kalau arbitrase, pihak ketiga ini bisa menentukan, dah bagusnya kita sekarang kayak gini aja. Nah, jadi kamu di arbitrase ini, kalau pihak ketiganya dia bisa memberikan solusi, bisa memecahkan masalah, bisa mencarikan jalan keluar. Tapi kalau di mediasi, pihak ketiganya tidak memberikan jalan keluar, cuman dia hanya sebagai penengah saja. Nah, yang memberi jalan keluarnya adalah pihak yang A tadi atau pihak yang kedua tadi. Pihak ketiganya dia hanya memberikan pandangan saja, tapi yang menentukannya adalah pihak yang bermasalah tadi, antara pihak pertama dan pihak kedua itu. Jadi di situ perbedaannya antara arbitrase dan mediasi. Kemudian toleransi. Toleransi itu ada apa? Bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang resmi dari pihak yang bersangkutan. Nah, bentuk akomodasi ini resmi ini apa? Mungkin bisa dalam bentuk saran, bisa dalam bentuk mungkin pandangan dan sebagainya. Kemudian ada konsiliasi. Konsiliasi itu apa? Bentuk akomodasi dengan cara mempertemukan keinginan-keinginan dari semua pihak dengan tujuan bersama. Ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk di institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Ini adalah indikator yang kedua. Ya, institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Nah, apa saja dia? Yang pertama, ada unsur kepentingan dalam pertumbuhan institusi sosial, ada fungsinya, kemudian ada ketertibannya. Nah, apa-apa saja unsur-unsur penting dalam pertumbuhan institusi sosial? Ya, tentu yang pertama adalah kode perilaku.
ya. Jadi perilaku itu memang menentukan bagaimana institusi itu bisa maju, bisa berkembang lebih baik. Kemudian unsur berikutnya adalah simbol kebudayaan. Jadi ada memang di situ kita harus membudayakan sikap yang baik, sikap yang bisa memberikan contoh kepada yang lain. Kemudian ada yang ketiga, ideologi. Ada aturan-aturan di situ. Ada paham-paham yang diambil dari mungkin pandangan orang lain. Kemudian fungsi institusi sosial diantaranya memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat dalam pengendalian sosial, meningkatkan solidaritas masyarakat. Contohnya apa institusi sosial ini? Contohnya misalnya institusi pemerintahan ya. Jadi kalau institusi pemerintahan seperti di kantor ya, orang-orang kantor itu kan memberikan pedoman kepada masyarakat. Kita tidak boleh seperti itu. Contohnya dia memberikan saran, dia memberikan masukan. Nah, otomatis dengan memberikan saran itu, masyarakat itu menjadi utuh, tidak pecah belah. Lalu masyarakat memiliki pegangan dalam pengendalian keseharian, dan otomatis masyarakat pun akan tidak pecah belah. Semakin solid dia dalam berteman, dalam bermasyarakat, dalam berhidup kerukunan itu. Kemudian yang ketiga, ketertiban sosial melalui institusi sosial. Keberadaan institusi sosial dapat menjaga ketertiban sosial. Sebelum menghasilkan ketertiban, perlu dipahami dulu tentang proses menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Institusi sosial juga sebagai tolak ukur ketertiban dalam masyarakat. Nah, perhatikan dalam hal ini ya. Jadi proses menciptakan ketertiban dalam masyarakat tentunya dari pribadi kita masing-masing ya. Kalau kita memang pribadi kita memang memiliki jiwa yang baik ya, maka kita tidak akan mungkin menutup diri dari pandangan-pandangan yang orang lain berikan kepada kita. Tapi kalau diri kita yang merasa angkuh, merasa sombong, maka orang lain memberikan pandangan yang baik akan kita tolak semua. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Nah, yang baik bagaimana? Kita benahi dulu diri kita ya. Sudah benar belum kita? Kalau kita sudah baik, maka semua yang apapun yang orang berikan pandangan kepada kita, insya Allah pasti akan masuk, akan mudah kita laksanakan ke depan. Kemudian institusi juga sebagai tolak ukur ya, tolak ukur ketertiban dalam masyarakat. Contohnya apa? Jika pemerintahan sudah bagus, sudah bersih, maka rakyat dan masyarakat itu pasti akan mengikuti ya, akan mengikuti. Itu dia. Terakhir selesai. Baik, terima kasih untuk video pembelajaran daring kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dari materi yang tadi bisa Anda pahami, bisa Anda cermati bersama. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.